Oke. Sudah, Pak. Nah, kemudian ya kita bicara mengenai terbuka. Ya, salah satu asasnya adalah terbuka. Di mana kalau dalam keadaan terbuka ada insolven, ya, suatu badan usaha atau perorangan harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari dan mencegah debitur yang beretikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Ya, jadi ini adalah perlindungan terhadap masyarakat. Ya, untuk apa? Karena debitur yang beretikat buruk dia akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru semakin lama semakin merugikan, gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu efektif, ya. Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pilot, keputusan perdamaian maupun keputusan PKPU. Ya, jadi ini bentuk-bentuk hasil ya dari tadi ya adanya permohonan pilot gitu ya. Sehingga prosesnya cepat gitu. Kemudian kita masuk di dalam yang selanjutnya tujuan ya. Tujuan dari adanya asas undang-undang kepailitan itu. Yang pertama adalah mendorong investor untuk berinvestasi ya. Sehingga memberikan kemudahan investor itu mendapatkan uangnya kembali ya. Lalu yang kedua adalah memberikan perlindungan yang seimbang antara debitur dan kreditur ya. Sehingga di sini debitur dilindungi, yang debitur yang beretikat baik itu dilindungi ya oleh hukum. Dia tetap apabila dia masih ada kemampuan untuk menyaur atau untuk melunasi lunasannya, dia diberikan kesempatan. Juga begitu pula dengan kreditur, ya. Kreditur juga akan mendapatkan uangnya kembali jika ingin menarik kembali, dan jika debitur ingin tetap berinvestasi kepada yang bersangkutan, maka di situ juga diberikan perlindungan, kemudahan dan sebagainya. Oke. Kemudian pernyataan balik seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas, ya. Kemudian di sini adalah kata kuncinya adalah kreditor mayoritas, bahwa ketika di situ masih menyetujui untuk dilakukan menjalankan usaha dan itu diperbolehkan, maka sah-sah saja bahwa usaha itu dijalankan kembali. Kemudian permohonan pilot hanya dapat diajukan terhadap debitur yang insolvensi, yang benar-benar harta dengan utangnya lebih banyak utangnya. Gitu. Kemudian mengakui hak-hak separatis dari kreditur pemegang jaminan. Oke. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu pernyataan pilot harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut, ya, jadi cepat. Gitu. Pengurusan perusahaan pilot harus bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan tidak bersalah, ya. Memungkinkan utang debitur diupayakan restrukturisasi. Nah, jadi dilakukan misalkan penjadwalan jatuh temponya mundur lagi, gitu ya, keringanan bunga, lalu pengurangan utang pokok misalkan kalau ada yang berkeinginan, atau misalkan benar-benar ya sudahlah saya kasihan sama debiturnya, seorang krediturnya bilang begini, ya sudahlah utang pokoknya kamu bayar 50% saja, nah, itu boleh saja gitu ya, atau ya sudah utang pokoknya saya anggap lunas tapi denda-denda dan sebagainya tolong dibayar, itu juga bisa gitu. Itu namanya restrukturisasi, tergantung kesepakatan dari kreditur seperti apa gitu ya. Lalu melakukan tindakan kriminalisasi terhadap kecurangan debitur. Nah, kriminalisasi adalah perbuatan pidana ya yang dapat disangkakan kepada debitur yang beritikat buruk gitu. Nah, itu diatur di dalam baik undang-undang hukum pidana ya. Lalu kita bicara mengenai tindak pidana ekonomi dan sebagainya, itu bisa masuk di dalamnya gitu ya. Ya, sehingga disinilah dapat dilakukan pelaporan maupun pelaporan kepada yang bersangkutan.
pada debitur yang melakukan tindakan etikat yang buruk tersebut, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk di dalam tujuan hukum kepailitan, gitu ya. Bahwa yang pertama memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak dari berbagai penagih terhadap aset seseorang debitur yang tidak cukup nilainya. Yang kedua, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur antara krediturnya sesuai dengan pari passu, ya. Lalu mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, ya. Keempat, melindungi kreditur kongruen untuk memperoleh hak mereka. Ya, masih ingat ya kreditur kongruen ya. Kemarin sudah sempat saya jelaskan di slide pertama gitu ya. Yang kelima, yaitu memberikan kesempatan debitur pada kreditur yang berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang debitur. Ya. Jadi di sini memberikan kesempatan debitur dan para kreditur untuk berunding dan membuat kesepakatan-kesepakatan, gitu ya. Yang keenam, yaitu menghukum pengurus karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Nah, di sini adalah posisi insolvensi. Dan yang terakhir, tujuannya adalah memberikan perlindungan pada debitur yang beretikat baik pada kreditur dengan cara memperoleh pembebasan utang. Nah, dilakukan misalkan ya udahlah utangnya bebas gitu dan sebagainya. Kemudian kita bicara fungsi hukum kepailitan, ya. Di BW telah mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang pada kreditur. Mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit, mengatur tata cara mengenai kebenaran mengenai suatu piutang yang seorang kreditur, mengatur tentang sah piutang atau tagihan. Nah, ini untuk melihat apakah piutangnya itu secara legal, ya, dokumennya dan hak tagihnya itu ada, sah, benar, ya, besarannya, jumlah jatuh temponya dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang, ya. Jadi ada memberikan suatu kepastian piutangnya, ya. Lalu mengatur tata cara melakukan pencocokan verifikasi piutang-piutang para kreditur. Kemudian mengatur cara-cara bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk pelunasan piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya. Lalu untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil penjualan, ya. Lalu mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan para kreditur sebelum pernyataan pailit dan sesudah pernyataan pailit, ya. Jadi di sini ada eh, sudah melakukan upaya, ya, perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan kreditur baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit. Oke, kita bicara mengenai perlindungan kepentingan kepailitan. Di sini dibagi menjadi kepentingan persero, kepentingan masyarakat, kepentingan persaingan usaha yang sehat, karyawan persero, dan pemegang saham minoritas, gitu ya. Kita masuk dalam kepentingan persero, bahwa perlindungan kepentingan persero terkait dengan adanya kepailitan, maka di sini apakah posisi status persero itu tetap bisa berjalan atau tidak, gitu ya. Bahwa dia dapat menjalankan usahanya atau memang benar-benar harus berhenti dan dilakukan pemberesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepentingan pemegang saham minoritas, bahwa pemegang saham minoritas juga punya hak. Namun hak ini kedudukannya lebih rendah dibanding posisi kreditur-kreditur yang sifatnya lebih tinggi, ya, seperti preferen dan kongruen, gitu ya. Kemudian kepentingan karyawan persero. Nah, ini juga kedudukannya juga lebih tinggi. Kenapa? Dia harus dibayar hak-haknya. Apabila kalau pilot, maka dibayar gaji-gajinya. Ya. Lalu kepentingan persaingan usaha yang sehat. Ya, ini juga harus dilihat, ya, bahwa suatu perusahaan ketika ada yang pilot, apakah itu ada dominasi pada sektor tertentu, ya, dikuasai oleh suatu perusahaan tertentu saja, ya. Sebagaimana contoh, misalkan, ya, saya ambil contoh adalah pabrik ban, gitu ya.
baik ban sepeda motor, mobil, truk, dan sebagainya. Di Indonesia hanya ada beberapa 7 atau 8 pabrik yang memproduksi ban, gitu ya. Di situ ada Bridgestone, Goodyear, terus apa lagi, dan sebagainya. Nah, salah satu ketika ada yang pilot atau 2 yang pilot mengakibatkan yang satu lebih dominan, mendominasi pasar lebih dari 50%, misalkan 60 sampai 70%. Nah, ini juga perlu adanya tadi ya. Apakah kepailitan terhadap Persero ini berakibat dengan persaingan usaha yang sehat tadi? Jika menimbulkan tidak sehat, maka perusahaan itu hukumnya wajib untuk tetap berjalan. Kemudian kepentingan masyarakat ya. Nah, untuk kepentingan masyarakat ini ada aspek pajak yang dibayar oleh debitur oleh kepada negara ya. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur gitu ya. Lalu oleh masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur ya maupun memasok ataupun memanfaatkan gitu ya. Masyarakat yang tergantung hidupnya pada pasokan barang, jasa atau pedagang dan kepalitan bank ya, misalkan nasabah, penyimpan dana, nasabah yang memperoleh kredit dan sebagainya. Oke. Kita masuk di dalam pengertian syarat kepailitan gitu ya. Bahwa kepailitan ya ini adalah syaratnya adalah agar debitur dapat dinyatakan pailit diatur di dalam pasal 2 ayat 1. Penjelasannya adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Jadi intinya adalah harus ada 2 orang kreditur ya. Kemudian satu kreditur tadi sudah dalam posisi utangnya ya, utangnya itu sudah dalam posisi jatuh tempo ya dan dapat ditagih. Nah, setelah sudah memenuhi 2 syarat tadi baru dapat diajukan pailit di depan pengadilan. Gitu ya. Sehingga syaratnya harus ada melalui putusan pengadilan, terdapat minimal 2 orang kreditur, lalu debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, ya, utangnya tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya. Tapi kalau sudah jatuh tempo tidak ditagih, dia belum memenuhi syarat untuk dapat dipailitkan. Jelas ya sampai di sini ya? Cuci muka dulu, Patrick. Cuci muka dulu lah. Dirimu ngantuk kan? Memang sipit matanya, Pak. Oh, siap. Kemudian, ya, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur yang bersangkutan, ya, kreditur ataupun para kreditur, ya. Kemudian kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, ya, apabila debiturnya bank, Bapepam apabila debiturnya perusahaan efek, ya, bursa efek, lembaga clearing, penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Menteri Keuangan apabila debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, ya. Jadi ini ada 2 ya. Perusahaan asuransi adalah level yang tingkat pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Reasuransi adalah perusahaan yang menjamin perusahaan asuransi. Gitu ya. Jadi ada 2 tuh, ya. Perbedaan antara asuransi dan perusahaan reasuransi, gitu ya. Lalu kemudian dana pensiun, ya. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kemudian kita masuk di dalam tugas kurator. Ya, tugas kurator adalah melaksanakan pengurusan pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pelit. Ya. Pengurusan. Setelah menerima salinan putusan, maka sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pelit dan menyimpan semua surat dokumen uang, perhiasan, efek, surat berharga lainnya, ya, diatur di dalam pasal 98. Kemudian pasal 100 yang menyatakan paling lambat 2 hari harus membuat pencatatan harta pelit. Paling lama 5 hari harus mengumumkan adanya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia minimal 2 surat kabar yang isinya minimal ada identitas debitur pailit, identitas kurator, nama hakim pengawas, ya, identitas panitia koridor sementara, bila ditunjuk, ya, tempat waktu rapat kreditor pertama kurang lebih tidak boleh kurang dari 30 hari setelah putusan, tempat dan batas waktu pengajuan tagihan kreditur, ya, tempat batasan waktu verifikasi pajak pasal 113 gitu ya, tempat waktu pencocokan piutang dan verifikasi. Di dalam rapat verifikasi pencocokan piutang, hakim pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia kreditur tetap, ya. Apabila debitur mengajukan rencana perdamaian tidak atau tidak, ya, debitur berhak menawarkan rencana perdamaian. Jadi di sini adanya rencana perdamaian. Apabila kurator mengajukan rencana perdamaian, maka di sini paling lama 8 hari sebelum rapat verifikasi menyediakan di panitiaan pengadilan. Ya, di sini adalah pengadilan niaga, gitu ya. Wajib dibicarakan, diambil keputusan segera setelah selesai rapat verifikasi. Apabila rencana perdamaian diterima semua kreditur dan setelah dihomologasi pengesahan perdamaian, maka kepailitan berakhir, pasal 166. Apabila rencana perdamaian ditawarkan tidak diterima, ya, pengesahannya ditolak, maka demi hukum harta pembailit berada dalam keadaan insolvensi atau pemberesan. Maka debitur tidak melakukan rencana perdamaian, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven, ya, sehingga dilakukan pemberesan. Nah, pemberesannya bagaimana? Nah, di sini ada kurator harus memulai pemberesan menjual harta pailit, ya, pasal 184 ayat 1. Semua benda harus dijual di muka umum dengan lelang. Bila tidak tercapai, dijual di bawah tangan, ya. Apabila lelang tidak laku, maka di bawah tangan. Apabila hakim pengawas berpendapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan melakukan pembagian pada kreditur yang piutangnya sudah dicocokkan. Ya. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian, ya. Daftar pembagian telah disetujui oleh hakim pengawas, wajib disediakan oleh panitia pengadilan, ya, selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Kemudian kreditur dapat melakukan perlawanan, ya. Hakim pengawas menetapkan hari pemeriksaan perlawanan tersebut, ya. Dalam waktu, ya, sidang pertama paling lambat 7 hari wajib memberikan putusan. Kurator atau kreditur dapat mengajukan kasasi dan putusan tersebut. Setelah berakhirnya tenggang waktu, lihat pembagian setelah putusan penawaran diucapkan, kurator wajib membayar pembagian sudah ditetapkan. Segera setelah kepada debitur yang telah dicocokkan, pembayaran penuh piutang segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, ya, berakhirlah kepailitan. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar, ya. Kurator memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan dan pemberesan hakim pengawas itu. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi kalau lihat gambaran umumnya, ya, disinilah proses yang mudah, gambarannya mudah. Bagaimana? Ya, pemohon tadi ada 5 ya. Bisa saja debiturnya sendiri, bisa saja kreditur, ya. Kalau seorang kreditur mengajukan permohonan, ya, maka disitulah harus memenuhi syarat yang 4 tadi, ya kan? Masih ingat ya, 4 syarat tadi. Apa saja syaratnya? Halo. Minimal ada 2 kreditur, Pak. Terus
debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Terus utangnya udah jatuh tempo dan dapat ditagih sama melalui putusan pengadilan. Nah, gitu ya. 4 syarat itu baru dia masuk ke sini nih, ke pengadilan niaga. Nah, dari pengadilan niaga ini dapat dilihat nih, dia bisa proses pilot, dia belok ke kiri ya, kalau di layar kalian yang warna biru, atau bisa saja jika hartanya itu lebih banyak dibanding utangnya, dia belok ke kanan. Ya. Bedanya ketika belok ke kiri dalam posisi pilot, yang mengurus semuanya adalah kurator dan hakim pengawas. Tapi kalau beloknya ke kanan, itu adalah pengurus. Ya, bukan kurator. Kalau PKPU tidak dikenal dengan namanya kurator. Gitu ya. Oke. Kemudian ya, jika prosesnya diumumkan di media, jika ini posisinya lurus-lurus saja ya, tidak ada upaya-upaya hukum lainnya. Tetapi kalau ada upaya hukum, ya misalkan kasasi, ya dan sebagainya, kasasi dan peninjauan kembali, maka ini yang saya kotak hijau ini adalah upaya-upaya yang tadi, upaya-upaya hukum, ya. Nah, di dalam proses pilot ini juga bisa dilakukan perdamaian. Nah, di sini, ya. Jika perdamaian disetujui, maka ada perjanjian damai. Ya, selesai itu. Kalau ada perjanjian damai, maka debitur tidak lagi menjadi pilot, tapi tetap berjalan. Misalkan di sini ada restrukturisasi utang dan sebagainya. Tetapi kalau tidak setuju, masuk nih ke sini nih. Nah, menghitung bundel pilot. Lalu dilakukan pemberesan dan akhirnya pilot debiturnya. Gitu ya. Kalau yang tidak ada upaya hukum, turun pengumuman verifikasi pencocokan utang, piutang ya. Kemudian bundel pilot, pembagian bundel pilot, pemberesan. Ya. Pemberesan itu muncul jika orangnya itu menjadi pilot. Tapi kalau adanya perjanjian damai, maka tidak. Sebentar ya. Oke. Kita masuk di dalam yang PKPU. Ya. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Di sini tidak ada namanya upaya hukum. Ya. Kemudian diumumkan media massa, verifikasi pencatatan piutang, dilakukan upaya perdamaian. Ya. Jika setuju muncul perjanjian perdamaian, tidak setuju ya prosesnya lakukan pemberesan. Nih, gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana proses di dalam pengadilan niaga ini. Ya, di slide-slide berikutnya nanti. Ya. Nanti ada spesifik nih proses di dalamnya, tapi ini secara gambaran umumnya seperti ini. Tuh. Supaya kalian tadi saya menerangkan, jadi penjelasan yang tadi saya pertama kali saya terangkan di awal, itu gambaran umumnya seperti ini. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kan kalau perdamaian yang disetujui kan ada perjanjian damai. Terus kan ada kemungkinan restrukturisasi utangnya. Itu yang melakukan itu tetap kurator atau pengurus atau berbagai pengurus? Tetap yang melakukan kurator diawasi oleh hakim pengawas. Pak, terima kasih. Ada lagi? Izin Pak. Tadi yang di pemohon itu kan ada 5 pemohon, itu apa aja tadi Pak selain debitor sama kreditor? Makasih Pak.
Kelihatan, teman-teman? Ini kan ada kejaksaan untuk kepentingan umum, BI, dan sebagainya. Tuh. Ya. Jadi kalau misalkan itu berkaitan dengan perusahaan asuransi, reasuransi, dan sebagainya, untuk ya poin nomor 4, 5, 6 ini, dia pasti mengusahakannya tidak beloknya nggak ke kiri, tidak ke sini, tidak ke kiri, tetapi diusahakan untuk belok ke kanan. Gitu ya. Karena kan ini berkaitan dengan sektor yang dikendalikan oleh tadi. Ya. Jadi hampir selama sebenarnya sih bisa-bisa saja ya ini ke kiri gitu. Tetapi kebijakan selama ini yang saya lihat ya, yang ini bahwa untuk ini 4, 5, 6 ini hampir sebagian besar ya itu ke kanan. Jadi ke bagaimana mengupayakan penundaan kewajiban membayar utang. Dan kejaksaan pun dalam hal ini juga selalu mengupayakan ke kanan. Gitu ya. Yang ke kiri itu kalau terkait dengan yang tadi, yang debitur dan kreditur. Nah, jadi tidak ini, tetapi lebih mengutamakan pada yang seperti itu. Ini kira-kira gambar ini semoga memudahkan kalian memahami penjelasan di atas ya. Lebih mudah lihat gambar atau lebih mudah penjelasan di atas nih? Ini sebenarnya penjelasan di atas ini ya dari slide berapa nih? 15, 16, 17 ya. Itu gambarannya cuma gini doang nih. Gitu. Semoga sih penjelasan yang di atas dengan gambar ini lebih mudah kalian memahaminya gitu. Intinya saya buat gambar ini untuk kira-kira ben kalian tuh mudah paham gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau bentuknya ilustrasi kayak gini kan lebih mudah gitu. Cukup? Kita lanjut ya. Nah, tahapan pengurusan. Mengumumkan ikhtisar pilot ya dalam 2 surat kabar ya. Ini posisinya ada di sini ya, surat kabar ya. Minimal 2 ya. Paling lambat 5 hari. Pengumuman putusan pilot harus dilakukan oleh kurator yang ditunjuk paling lambat 5 hari ya setelah kurator atau hakim pengawas menerima putusan pilot. Dalam lembaran negara setidaknya dalam 2 surat kabar yang isinya adalah seperti ini ya. Oke. Membuat pencatatan harta pilot ya, inventarisasi, pencocokan harta pilot dan sebagainya berdasarkan pembukuan debitur, berdasarkan catatan, mencocokkan laporan pembukuan dokumen, mencocokkan data pembukuan dan keberadaan fisik ya harta pilot, menyusun daftar harta pilot berdasarkan jenis lokasi harta keadaan aktual harta pilot dan melakukan pengamanan fisik harta pilot. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, posisi ini nah, ini posisinya ada di mana? Nah, kalau kita lihat di dalam gambar, itu di sini nih. Nah, verifikasi dan pencatatan piutang. Kelihatan nggak kalian? Yang di tengah-tengah garis. Kelihatan, Pak. Nah, itu. Nah, di sini dibagi nih. Ada kas dan sejenis, benda tidak bergerak, tanah bangunan mesin yang melekat pada tanah, ya. Benda bergerak, tagihan-tagihan pada pihak lain, semuanya harus diinventarisasi, dicatat, dan diamankan. Masalah-masalah harta pilot. Nah, ini yang sering muncul. Yang pertama adalah data-data harta pilot tidak tersedia. Nah, ini sering nih terjadi. Begitu sudah dikumpulkan, datanya tidak lengkap dan sebagainya. Yang kedua, harta pilot yang dikuasai oleh pihak lain. Ya, jadi bisa saja ada harta yang sedang dalam penguasaan orang lain. Misalkan disewakan, dipinjamkan, dan sebagainya. Kemudian harta pilot tidak ketahui keberadaannya. Ada dokumennya, tetapi posisinya tidak tahu di mana. Nah, ini biasanya sertifikat tanah tuh, ya.
ada tanah seluas 1.000 meter persegi di sini jalan ini, desa ini, RT ini, tapi nggak ada tuh patoknya di mana, di posisinya seperti apa dan sebagainya, itu nggak ada. Ini fakta-fakta fakta di lapangan ya, maksudnya implementasinya seperti ini. Kemudian harta pilot mudah rusak, ya. Kemudian harta pilot mudah dipindah tangankan, ya. Kalau itu barang-barang bergerak itu biasanya mudah dipindah tangankan, ya. Lalu dokumen kepemilikan tidak lengkap, ya. Tanah atas nama pemegang saham, tapi tercatat sebagai aset debitur dalam neraca, ya. Ataupun HGU, HGB atau hak pakai yang telah berakhir, ya. Ya, ingat ya, PP 4096 itu sudah tidak berlaku lagi, sekarang sudah dirubah ya PP-nya. Masih ingat ya, PP 4096 itu tentang apa? Ya, nanti kalian bisa buka tuh. Hukum agraria kan sama saya kan kalian? Ya. Kemudian, ya, memanggil kreditur debitur untuk mengikuti rapat pertama, batas waktu pendaftaran tagihan dan rapat verifikasi. Kemudian ada rapat pencocokan piutang. Nah, rapat pencocokan piutang pada intinya adalah mencocokkan perhitungan piutang berdasarkan bukti yang diajukan kreditur dengan bukti atau catatan debitur. Ya, jadi dikonfirmasi bukti yang diajukan kreditur dengan bukti atau catatan debitur. Sama atau tidak? Jika sama berarti klop, sesuai. Tapi kalau ada beda, misalkan baik jumlah, jatuh tempo, dan sebagainya, perlu lakukan konfirmasi ulang. Gitu ya. Jelas ya. Yang dimaksud dengan catatan debitur pilot adalah catatan pembukuannya. Ya. Tujuan pencocokan piutang yang pertama, memastikan keabsahan piutang. Sah nggak nih piutangnya? Benar nggak? Legal nggak? Gitu ya. Yang kedua adalah keabsahan kreditur. Jangan-jangan yang mengajukan permohonan dari piutang tadi bukan kreditur yang sebenarnya, ya, hanya kreditur yang ingin mendapatkan manfaat. Nah, kemudian memastikan sifat piutang. Nah, piutang ini masuk dalam kategori yang mana, gitu ya. Kemudian jumlah piutang. Nah, besarannya jumlah piutang itu berapa besar? Ya. Lalu tingkatan hak atas piutang. Ya, pasal 115 Undang-Undang Kepailitan. Setelah ada hasil pencocokan piutang dan sudah jelas, maka di sini dilakukan namanya penentuan hak suara dalam rapat kreditur, menentukan urutan tingkatan hak untuk memulai pembayaran dari hasil bundel pilot, ya, menentukan prosentase, ya, jumlah yang diperoleh masing-masing kreditur dari penyelesaian kepailitan, gitu ya. Yang kedua yaitu tahapan pemberesan, ya. Dilakukan penagihan piutang debitur jika ada, menjual harta pilot, membuat daftar pembagian, melakukan pembayaran kepada kreditur sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penyelesaian. Penyelesaian itu mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam surat kabar, memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan pemberesan kepada hakim pengawas. Kemudian mengembalikan buku dan dokumen mengenai harta pilot sebagai tanda bukti, kemudian dilakukan rehabilitasi jika memang sudah lunas, gitu ya, hak debitur dan ahli warisnya. Kemudian laporan kurator, ya, laporan kurator mengurus kepada hakim pengawas maupun disampaikan dalam rapat kreditur sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kurator. Jenis laporannya ada 3, ya, ada 4, sorry. Yang pertama laporan awal, yaitu dalam rapat
pertama kreditur, yang kedua laporan berkala mengenai keadaan bundel pilot dan pelaksanaan tugas kurator 3 bulan. Tiap 3 bulan bikin laporan berkala, kemudian laporan insidentil yaitu karena terjadinya suatu peristiwa tertentu, dilakukan tindakan tertentu, dan yang terakhir disampaikan pada akhir pelaksanaan tugas kewajiban laporan pertanggungjawaban. Oke, itulah gambaran secara umum dan cepat ya sebelum kita membahas yang lebih detail lagi gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, tadi saya sempat baca artikel di Google, terus hutang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat diajukan untuk permohonan pilot. Nah, yang dimaksud perikatan alamiah ini seperti apa, Pak? Oke. Jadi kalau kalian masih ingat waktu apa dulu namanya mata kuliah apa ya? Perdata sama-sama kalian? Beda-beda, Pak. Yang lebih ininya Pak Saudara Mangiring ada ya? Siapa ya? Aku agak lupa nih. Kalau Beda-beda Pak itu siapa aja? Saudara, kalau Pak Saudara terus? kemarin itu di hukum perusahaan. Oh, hukum perusahaan. Kalau Perdata ada yang sama saya nggak? Saya, Pak. Oke. Terus kalian masih ingat ini mengenai apa namanya sumber-sumber hukum gitu-gitu masih ingat? Macam-macam perikatan masih ingat kalian? Masih ingat nggak? Sedikit, Pak. Oke. Jadi kalau alamiah atau alam, perikatan alam, ya, itu adalah suatu perikatan yang berada dalam perikatan moral dan perikatan hukum. Ya, perikatan alam merupakan perikatan yang tidak sempurna. Artinya tidak sempurna di sini mempunyai akibat hukum yang tidak dapat dituntut di dalam pengadilan. Ya. Contohnya, perikatan alam hanya mempunyai satu unsur yaitu adanya utang. Akan tetapi akibat yang ditimbulkan tidak dapat dituntut di pengadilan karena perikatan alam hanya ada kepatutan, tidak ada perikatan hukumnya. Ya. Misalkan, ya kita ambil contoh yaitu mengenai novasi. Ya, kalian masih ingat novasi? Masih ingat nggak novasi? Pasal 1790. Masih ingat nggak? Nggak ingat, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa perikatan alam ini ya merupakan perikatan yang timbul ya karena perikatan moral dan perikatan hukum ya, di mana misalkan unsurnya adalah utang. Utang ini timbul ya hanya karena utang budi. Oke ya, aku menjelaskannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Gini, misalkan nih, kalian pernah ngekos ya? Sebelum ini kan kalian ngekos kan? Kemudian pada waktu jam makan siang, kalian minta tolong teman kalian untuk membelikan makan siang. Pernah kejadian nggak? Aku nitip dong makan siang
nanti tak ganti. Ya, sudah nih. Ya kan? Kemudian dibelikan. Piron berapa habisnya? Gitu ya. Kemudian orangnya yang dititipin, nggak usah lah, buat kamu aja. Paham maksud saya? Kalian punya hutang itu posisinya. Tapi hutang itu oleh si kreditur itu sudahlah, nggak usah. Tapi kamu nggak enak, ya kan? Kamu bayar boleh, tapi si kreditur pada dasarnya sudah melepaskan hak tagihnya, sehingga dia mengajukan kepailitan kepada dirimu itu udah nggak bisa. Bisa dipahami nggak nyampe sini? Untuk saya menggambarkan yang cara yang real ya, supaya kalian mudah memahami. Tapi ini dibawa konteksnya adalah utang piutang gitu. Tetap timbul utang, tapi si kreditur itu sudah melepaskan haknya untuk menagih. Gitu Mas, kurang lebih jawabannya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Jika sebuah perusahaan belum mengalami kepailitan, tetapi dia sudah mengira 2-3 tahun lagi akan mengalami kepailitan karena beberapa hal. Lalu dia mengajukan kepailitan kepada pengadilan, tetapi pengadilan menolak permohonan tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu, Pak? Terima kasih. Bisa mengajukan namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Gitu ya. Jadi ketika 2-3 tahun lagi akan dilakukan akan mengalami suatu kepailitan, maka dia dapat melakukan restrukturisasi. Dengan ada 2 cara ya. Yang pertama, dia secara sukarela dia menghubungi krediturnya untuk melakukan penjadwalan ulang jatuh tempo, itu di luar mekanisme kepailitan dan PKPU, atau yang kedua melalui mekanisme PKPU, ya, melalui permohonan PKPU. Itu bisa untuk dilakukan pemberesan, untuk dilakukan penyelesaian dan tadi gitu ya. Kalau mau melalui jalur pengadilan. Tapi kan perusahaan itu biasanya menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang. Kalau saya menggunakan jalur PKPU, maka biaya yang dibutuhkan juga cukup banyak. Sehingga dia akan melihat cost and benefit-nya. Nah, oleh karena itu banyak orang akan melakukan hubungan secara langsung tanpa mekanisme PKPU. Gitu Baik, ya. Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah debitur yang melakukan rencana perdamaian itu kewajiban debitur kepada krediturnya itu akan langsung dianggap selesai, Terus jika debitur yang tidak mengajukan rencana perdamaian itu salah satu alasannya apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, bahwa perdamaian itu memang diajukan, ya wajib hukumnya, bukan wajib ya, keinginan dari kurator maupun dan ini. Tapi kalau memang apakah ketika seseorang debitur tidak mengajukan perdamaian, barangkali memang dia sudah beretikat buruk, ya, dia sudah utangnya tidak cukup, terus maksudnya harta pajaknya tidak cukup, terus kemudian dia sudah mengetahui bahwa dia suka lari gitu ya, tidak ada etikat baik dan sebagainya, maka dia biasanya oleh hakim pengawas maupun kurator tidak diajukan namanya perdamaian, sehingga dia langsung dilakukan pengurusan sampai dia tadi pemberesan gitu. Jadi proses-proses tadi memang kalau kita lihat ya ini dilakukan tadi seperti itu, gambarannya seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak.
Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Tadi itu kan ada apa laporan yang harus ditulis sama kurator saat udah penyelesaian tuh ada laporan insidentil, Pak. Nah, itu tuh yang kan ada peristiwa tertentu itu apa aja, Pak? Atau ada batasan-batasan peristiwa yang ditulis gitu, Pak? Makasih. Oke, untuk laporan, ya, di sini ada laporan yang sifatnya khusus karena terjadi suatu peristiwa tertentu atau dilakukan tindakan tertentu. Nah, kalau kita lihat, ya, mengapa kok ada namanya laporan insidentil, gitu ya? Yaitu laporan yang sifatnya tertentu, misalkan apa namanya, ditemukan harta debitur yang disembunyikan atau memang yang dialihkan, ya, seperti yang di dalam slide itu, ya, kan ada yang fakta-fakta ya tadi aku ngomong. Nah, masalah-masalah mengenai harta pilot yang hampir berkaitan dengan hal-hal yang seperti inilah yang masuk di dalam laporan insidentil. Nah, gitu ya. Harta pilot mudah rusak. Misalkan nih, saya punya kayu, ya, harta. Jadi saya seorang perusahaan, apa namanya, perusahaan kayu. Saya punya harta aset berupa kayu. Kayu itu mudah lapuk. Nah, ini juga segera dilaporkan karena dalam laporan insidentil. Kalau nggak segera dilelang, maka harganya semakin turun. Ya. Terus kemudian saya punya mobil mewah, merek tertentu gitu ya, Mercy ataupun Lamborghini dan sebagainya. Kalau nggak segera dilelang, harganya cepat turun. Karena kan kalau semakin lama, harga akan semakin turun. Berbeda dengan tanah gitu ya. Nah, tanah pun kalau hak milik itu memang semakin naik. Tetapi kalau HGU, HGB atau hak pakai yang jangka waktunya mendekati waktu habis, maka di situ juga harus hati-hati untuk melakukan pelelangan. Jangan sampai tidak dapat memenuhi tadi. Itu juga perlu dilakukan laporan dalam bentuk insidentil, gitu ya. Sehingga hal-hal yang seperti itu, yang seperti inikah yang masuk di dalam proses tadi laporan insidentil, gitu. Meskipun itu bisa saja masuk dalam laporan berkala, tetapi sifatnya yang diketemukan dengan sifatnya segera, gitu ya. Tiba-tiba saya menemukan ini, nah, itu segera dilaporkan. Lalu tiba-tiba debiturnya menghilang, ya, itu bisa jadi dilaporkan, gitu. Nah, saya mau nanya nih kepada kalian, boleh nggak piutang negara, ya, kalian udah dapat piutang ya, diajar sama siapa? Pak Manajemen Heriantoro. piutang, Pak Heliantoro. Ya, pertanyaan saya, bisa nggak negara dapat mengajukan ke pilot karena timbulnya piutang negara tadi? Ayo, bisa nggak misalkan negara, ya, pengajuan piutang apa mengajukan pilot kepada debitur, ya, bisa nggak? PSDBT bukan? Hah? Gimana Mas Pak Budi? Apa negara mengeluarkan PSDBT bukan? PS? DBT. Bukan, belum. Oh, Ini di optimalisasi ini kita belum sampai ke PUPN. Masih posisi di KL. Posisinya masih di KL. Boleh nggak?
Ayo. Bisa, Pak. Siapa yang mengajukan? Salah satu subjek atau pemohon pilot tadi kan salah satunya itu Menteri Keuangan. Jadi menurut saya bisa, Pak. Dari yang lain? Ayo, ada yang lain nggak? Jawabannya benar. Benar. Bisa. Tapi yang mengajukan siapa? Udah pertemuan kedua belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oh, ya udah. Berarti belum dapat materi ini. Bisa, tetapi yang melakukan harus kementerian atau lembaganya. Itu dalam upaya optimalisasi. Gitu. Oke ya. Untuk Zoom ya, kita akhiri dulu karena nanti saya khawatir kalian tidak cukup untuk biaya operasional keberlanjutan perkuliahan karena kuotanya fakir dan miskin gitu ya. Fakir kuota dan fakir ini ya cukup 1 jam saja kita zoomnya ya untuk memenuhi persyaratan perkuliahan. Untuk kelanjutnya kita menggunakan device yang lain supaya kalian tetap terjaga keberlanjutan dari perkuliahan kita gitu ya, supaya uang jajan kalian nggak habis untuk beli kuota dan memperkaya perusahaan-perusahaan tertentu saja gitu ya. Sekian dari saya untuk perkuliahan melalui Zoom. Kita lanjut pada di dalam materi, kita pindah posisi ya gitu ya. Oke, selamat pagi.